Sekarang banyak banget yang ngomongin investasi saham. Return tinggi lah, cuan lah. Tapi tiap aku buka aplikasinya, grafiknya kayak gelombang laut. Naik turun kayak mood manusia. Pertanyaannya, ini bisa diprediksi nggak sih? Jadi, salah lagi. Iya betul. Coba lihat kan ini. Iya Ji, jadi saham itu memang kelihatan random. Tapi ini tuh sebenarnya bisa diprediksi loh, pakai analisis rentan waktu. Serius, ini bisa diprediksi? Kalau Iya. gitu mau enak dong kalau bisa diprediksi. Boleh nggak sih kamu tutorin ke aku ini Boleh cara banget. prediksinya gimana? Karena ini buat belajar, kita coba pakai PT Bank OCBC dulu ya, yang kira-kira datanya itu agak stabil dan bisa dipakai buat analisis. Oke, kalau gitu mending kita langsung praktekin aja nih. Teh. Boleh langsung gas-gas. Oke. Kalau bisa tepat harga, kan lebih aman nih sebelum buy atau sell. Iya, jadi prediksi itu meramal masa depan, jadi kayak ngeramalin masa depan. Tapi kita ngebaca masa lalu data yang sudah ada gitu caranya. Jadi kita pengen bandingin model Arima sama hybrid Forer nih jadi. Iya bener-bener. Jadi kita lihat model mana sih yang lebih baik buat nangkep pola perubahan saham OCBC NISP itu sendiri. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, jadi nanti gini Ji, kita itu pakai data mingguan Januari 2023 sampai November 2025 misalnya. Ada ini aku hitung ada 147 data, kita bagi training testing, 80% training, 20% testing aja, gitu aja. Berarti kayak belajar latihan dulu baru ujian ya training testing itu. Betul. Nah, ini tadi sudah aku analisis statistik deskriptif. Rata-ratanya itu 1181. Minimumnya 730, maksimumnya 1420. Terus standar deviasinya itu ternyata cukup besar. Jadi ini fluktuasi harian atau fluktuasi mingguannya itu cukup aktif sih sebenarnya. Oh berarti kalau gitu trennya naik terus gitu ya, cukup baik ya kalau gitu. Tapi kalau ini dilihat ada fase naik turun yang cukup tajam, berarti ada pola periode kecil sih di datanya. Gitu. Oke, jadi ini FYI, Arima itu cuma bisa kerja kalau datanya itu sudah stasioner atau pola statistiknya stabil. Nah, kalau misalkan polanya belum stabil teh gimana? Nah, kalau belum stabil, pertama kita pakai transformasi box cost dulu. Yang penting itu adalah untuk menstabilkan variansnya. Ini ternyata hasilnya itu lambdanya 0,5. Terus yang kedua kita differencing pertama dan kedua kali. Itu tujuannya untuk menghilangkan tren. Oh jadi setelah itu grafiknya jadi lebih rapi ya setelah kita analis tadi. Benar-benar. Jadi sudah siap buat dilanjutin ke analisis Arima. Oke. Nah, selanjutnya kita setelah tadi awal-awal langkah itu kita visualisasiin ACF PACF-nya. Terus kita uji kandidat-kandidat modelnya. Ternyata yang lolos residual, uji residual dan parameter signifikan itu cuman Arima 320. Nah, maknanya apa sih? AR3 artinya harga hari ini atau minggu ini dipengaruhi oleh 3 minggu sebelumnya. Differencingnya itu ada 2 kali untuk stabilisasi. Terus ada MA0, itu artinya komponen errornya nggak signifikan. Oh, jadi berarti model ini nih yang paling bagus atau yang paling cocok untuk membaca polanya. Benar, betul. Nah, bener tuh. Modelnya udah pas. Sekarang lanjut ke residual. Oke, siap dan. Nah, ini kalau tak lihat residualnya tuh masih bergelombang. Jadi artinya tuh meskipun Arima cukup bagus, residualnya tuh masih ada pola gelombang berkala. Kalau gitu artinya Arima tuh belum bisa nantuk semua pola nih. Ada pola periodik gitu. Biasanya tuh muncul karena ya kan namanya saham ya. Jadi ada ritme pasar namanya. Nah, ini kan tadi kan data ajarin tentang Foye. Nah, kita coba milih nih model yang terbaik pakai nilai MAP-nya. Kita coba yang sin, cos sama cosin. Itu ternyata MAP yang sin itu lebih besar. Yang cos tuh ya sedang. Nah, yang paling kecil nih pakai yang cosin 12,89% aja. Jadi kalau mau pakai buat analisis selanjutnya, kayaknya kita pakai yang cosin aja nih. Karena dia MAP-nya lebih kecil. Gitu Ji. Itu mungkin aku aja nih yang jelasin. Aku capek pegang kamera terus. Nah,
dari yang tadi itu didapatkan bahwasanya Arima itu mampu menangkap tren jangka panjang, sedangkan untuk Foye sendiri itu mampu menangkap gelombang yang sifatnya periodik. Nah, kalau mereka digabung itu dapatlah metode baru yang namanya hybrid Arima Foye yang mungkin lebih komprehensif. Nah, hasil perbandingan forecast itu didapatkan hasil pengujian di data testing. Ini menunjukkan untuk yang pertama model Arima itu didapatkan MAPE 19,5%, RMSE 287,22, MAE 264,87. Diinterpretasikan Arima ini mampu menangkap tren tapi belum bisa membaca pola naik turun yang berulang, sehingga prediksinya itu cenderung kurang responsif. Nah, ini berbeda dengan ketika kita mengkombinasikan menggunakan hybrid Arima Foye, yang mana mappingnya itu didapatkan 9,71%, RMSE 135,23, MAE-nya 134,17. Nah, ini diinterpretasikan hybrid ini lebih sensitif terhadap pola jangka pendek, sehingga garis prediksi itu lebih nempel ke data aktual. Nah, dapat dikatakan akurasinya itu meningkat hampir 2 kali lebih baik dibanding Arima biasa. Jauh banget nih bedanya. Yang hybrid lebih rapat ke garis aslinya. Mungkin itu karena Foye ngatasin kekurangan Arima di pola periodiknya. Bener gak, Mas? Nah, betul. Dari sini aku ngerti bahwa memprediksi saham itu bukan meramal masa depan, tetapi membaca pola data. Arima penting untuk memahami tren jangka panjang. Dan Foye penting untuk pola musiman atau pergerakan berulang. Nah, kalau mau akurasi lebih tinggi lagi, gabungkan keduanya. Jadi hybrid Arima Foye ini cocok untuk saham yang fluktuatif tapi punya pola periodik. Oke, siap. Berarti tinggal kita edit videonya nih, Teh. Bener gak, Dan? Nah, ayo kita edit videonya dengan keren.